masuk surga? Amin. Yang tidak jawab salah? Amin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita hari ini mendapatkan nikmat besar dan nikmat sehat, nikmat iman, dan paling besar adalah nikmat hidayah. Tanpa nikmat hidayah, maka hidup kita tidak akan sampai pada ridho Allah. Nikmat hidayah adalah kita bisa menjalankan aturan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semua tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita salawat, orang kata Nabi orang yang paling pelit, bahkan Nabi mengancamnya, celaka orang yang disebutkan namaku tapi tidak bersalawat kepadaku. Awas, ini bukan main-main loh, ancamannya kecelakaan. Ya, sungguh celaka orang yang disebut namaku tapi tidak bersalawat kepadaku. Ini adalah hadis sahih. Kalau ini mampu arti bau dan sungguh celaka orang yang dapat Ramadan tapi sampai Ramadan lalu tidak dapat ampunan. Sungguh celaka orang yang orang tuanya bersamanya tapi dia tidak dapat surga. Oh, celaka. Yang ketiga, sungguh celaka orang yang disebut namaku tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi bukan main-main. Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah. Ini sudah dari hari apa? Waktunya Ustaz ngisi terkajian, tapi saya terhalang agar hari ini kita bisa bersama. Hari ini juga saya nanti akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya jam 12. Manasik Surabaya yang jamaah susulan. Kalian ya nggak tahu susulan bukan kuota ya? Susulan, kuota susulan ya. Yang paling tahu Bapak Kopil. Baik, kita awali dengan syukur ya. Saya sudah sampaikan ya, ada dua hal yang bisa menyebabkan kita mau ibadah: zikir dan syukur. Zikir yang menjadikan kita paham siapa Allah dan siapa kita. Jadi zikir yang dengan ma'rifat, dengan mengenal Allah, itu yang bisa kita ibadah. Tanpa mengenal Allah, kita tidak akan serius ibadah. Kedua, syukur. Nah, wujud dari kita beriman ke Allah kan syukur. Kita mau tunduk pada Allah. Nggak tahu, orang yang bahagia hari ini harusnya orang yang tadi subuh sholat. Sebab Allah akan tambah lazi dan nakum. Allah akan tambah kebahagiaan. Tapi bagi yang tidak sholat jangan harap bahagia. Ya, jangan dari siapa bahagia, mau sholat aja tidak. Ya. Kalau ingin bahagia kan awalnya dengan syukur, barulah aji dan aku. Tapi kalau tidak sholat lalu minta bahagia, mau minta ke siapa bahagianya? Kok hanya nggak bisa ngasih bahagia. Yo, coba deh. Jadi kalau hari ini rumput, itu kan, aji dan aku ini. Gitu ya. Jadi konsep syukur bahagia itu enak lah. Bangun, sholat, itu udah syukur namanya. Tapi kalau tidak sholat, tidak syukur namanya. Sebab sholat syukur itu bukan cuma alhamdulillah, tapi syukur itu rasa malu kalau menjadikan waktu itu tidak bermanfaat. Manfaat pertama untuk subuh kan sholat ya, betul? Betul. Jadi tolong jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Ini supaya semangat aja sholat subuh. Sholat subuh itu innal fajri kana masbudan, disaksikan malaikat-malaikat. Bahkan malaikat malam, malaikat pagi kumpul tuh. Sebelum kerja mereka kumpul dulu menyaksikan yang sholat subuh. Apa doanya? Ampuni dosanya ya Allah. Tuh, yang sholat subuh mah bersih dosa. Yang sholat subuh banyak dosa. Rugi itu, nggak syukur, dan itu banyak dosa. Nggak didoakan malaikat, pasti rukuk gitu.
ya pasti kerjanya pusing, ya. Pusing aja. Ditanya gimana? Pusing saya. Ya Rasul udah dikasih obat pusing juga tetap pusing. Nggak sholat subuh sih itu. Kemudian, man sholal bardain dakhala jannah, dijamin. Yang bisa menjaga dua sholat, bardain itu sholat subuh dan asar. Ini yang banyak dilalaikan orang ya. Dijamin surga. Tuh hebat ya. Siapa yang sholat subuhnya jalan, asarnya jalan, jamin masuk surga. Silakan kalau ingin ke surga, dua sholat itu tolong perhatikan, sebab banyak dilalaikan. Berada dalam jaminan Allah. Man sholat subhan fahuwa fi dhimmatillah. Yang sholat subuh dijamin dalam perlindungan Allah. Yang tidak sholat subuh tidak ada perlindungan Allah. Motornya nabrak trotoar, ada jaminan. Mau dijamin Allah dari mana? Kalau sholat subuh dibiarkan Allah. Ya, hati-hati itu. Bahkan orang yang sholat subuh kemudian ada orang yang mendoliminya, misalnya diambil hartanya, didolimi, difitnah. Kata Allah hati-hati, yang mendolimi orang yang sholat subuh nanti bakal disukurkan oleh Allah ke neraka. Hebat ya, kalau yang sholat subuh. Tapi ini mah wajahnya jangankan subuh, jam 2 udah pada bangun. Nah, tipis ya. Insyaallah lah. Nih sholat subuh, hebatnya sholat subuh. Kemudian, nah nih yang hebat nih bagi laki-laki khususnya. Man shallal isya fi jamaati fakana maqaman isbulail. Siapa yang sholat isya berjamaah kan dihitung berapa? Setengah malam dia ibadah terus. Yang hebat lagi, wa man shalla subha fi jamaatin fakana man shallaila kullu. Ini hadis riwayat Muslim nomor hadis 656. Siapa yang sholat subuh jamaah berarti isanya jamaah, subuhnya jamaah, sama dengan seluruh malam itu dipakai sholat ibadah seluruh malam. Gimana itu Allah tidak baik ya? Jadi kalau ingin tercatat sholat semalam suntuk, subuhnya jamaah gitu. Kemudian, nah sekarang, silakan Pak Reja, monggo. Ancaman bagi yang meninggalkannya. Inna afdhala sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri. Ya, sungguhnya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Munafik berarti kalau masih malas sholat subuh dan isya. Apa munafiknya? Bohong imannya. Bohong kalau ingin surga, bohong takut neraka. Bohong kalau Allah yang melindungi kita kan? Bohong kalau Allah satu-satunya penyelamat hidup. Bohong kalau ingin anaknya soleh. Bohong kalau ingin rezekinya berkah. Bohong kalau dia itu cinta orang tua, sayang orang tua. Bohong semua kalau betul-betul yakin ada itu dalam hati dan satu-satunya Allah yang bisa menolong itu, nggak mungkin salat subuh ditinggal. Munafik berarti bohong, ya kan? Nah ini yang penting sebagai bukti syukur kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah sholat subuh, sholat yang mengawali segala rahmat Allah, keberkahan, kelancaran, ketenangan, semua ada pada sholat subuh yang kita lakukan. Untuk laki-laki berjamaah sebab mendapatkan pahala sama dengan seluruh malam kita dipakai ibadah kepada Allah. Gimana sholat subuhnya? Alhamdulillah. Kesiangan enggak? Kesiangan tidak? Itu jawabannya nggak jelas. Alhamdulillah kita selesai menjalankan sahur Ramadan dan hebat. Saking sahur kita sambil kerja, tentunya keuntungannya berlipat-lipat. Ada orang yang puasa hanya tidur mulu, ya sahur tidur, mungkin subuh kesiangan.
habis subuh tidur lagi. Nah itu, atau tidur sholat puasa ular katanya, yang suka tidur. Tidur juga ibadah tidur. Baik. Baik ini sekarang kan semua bertanya nih, mudah-mudahan bertanya, apakah puasa saya ini sukses atau gagal gitu. Ada pertanyaan itu enggak? Yang ada 2 orang berarti. Ada pertanyaan itu enggak? 12 orang. Yang lainnya nggak tahu Ustaz gitu. Ada apa enggak? Pertanyaan itu paling ada dapat THR enggak gitu biasanya. Udah mendekati Lebaran kan? Bukan pertanyaan puasa saya sukses enggak, tapi pertanyaan paling ada di ujung Ramadan, dapat THR enggak ya? Bisa pulang kampung enggak ya? Bisa beli baju? Yang di Afrika tapi di sini enggak. Tapi orang Afrika pindah dari sini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman rekan-rekan yang saya cintai, sangat mudah sebetulnya untuk melihat puasa kita sukses atau tidak kan? Sangat mudah sekali. Kenapa? Sebab kan sudah tahu perintah puasa itu untuk apa? Takwa kan? Surat apa? Al-Baqarah ayat 18. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Paling bagus suaranya Pak War, Masya Allah, paling jelas. Harusnya udah jadi ustazah Bapak itu. Kalau saya nggak hadir, Pak War yang di sini. Menerangkan barcode. Apa itu juga tausiah. Hei orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini perintah, wajib puasa, berarti kan? Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi mulai Nabi Adam, puasa itu bukan hanya kita, bahkan Nabi yang lain puasanya lebih lama. Apalagi puasa Nabi Daud, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, gitu. Jadi kita mah ringan, cuma 30 hari aja. Ya, padanya ringan kan? Ya mah ringan, kecil. Yang paling depan. Kalau yang padanya itu suka senang aja. Baik, apa namanya? Sampai di mana tadi? La'allakum tattaqun. Jelas banget tuh program. Agar kita takwa kan? Sekarang tinggal kita tahu apa ciri orang takwa. Supaya kita tahu hasil Ramadan, berarti apa ciri takwa itu? Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran dari ayat 14, 15, 16, 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ju'ina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, dijadikan pada manusia, kita manusia, ya, bukan monyet. Kepada manusia kecintaan, kemauan, keinginan yang diinginkan, yang diharapkan. Satu, minan nisa. Nah, ini laki-laki senang pada wanita, apalagi yang cantik, ya, bahenol, nerko, ya, bahenol nerko ada, dong bahenol, gitu,
badannya seperti biola. Kadang-kadang kan biola kan. Nah kalau yang udah nggak jelas kan, di mana pinggang, di mana itu perut. Ya, baik. Pada laki-laki jelas ya, pada wanita makanya motivasinya oleh Allah dikasih apa? Bidadari. Karena memang itu luar biasa bidadari itu. Andai bidadari ngeluarin jarinya lalu kelihatan sama kita di dunia, maka semua aktivitas manusia berhenti. Baru melihat jari. Oh bapak, baru lihat apa bapak? Jari siapa bapak? Jari babi. Bukan jari bawar, jari bidadari. Oh, bukan dengarannya jari abdi katanya. Jadi semua cantik. Sekarang lihat paling cantik artis siapa? Siapa paling cantik artis? Hah? Siapa Udah sih? yang di sini aja Pak. Yang artis aja. Yang artis deh. Siapa nih laki-laki yang paling cantik siapa artis? Ayo cepetan. Hah? Aurel Aurel. Luna Maya. Itu Luna Maya nilainya 0,2 dibanding bidadari. Cantik, cantik, nggak ada yang. Tetapi katanya nanti wanita ini ibu-ibu ini ketika masuk surga cantiknya akan mengalahkan bidadari surga. Ya Allah. Kenapa? Sebab bidadari surga mau udah di surga. Kalau ini masuk surga, ke surganya berkat perjuangan, jadi akan mengalahkan cantiknya bidadari surga. Mau pilih yang mana? Nanti siapa tahu ketemu di surga. Jangan ada penyakit saya. Tapi ada katanya bapak-bapak nanya ke ustaz, kalau nanti kita di surga mungkin nggak ketemu sama istri kita lagi? Ya mungkin pak, kalau sama-sama masuk surga. Jangan deh katanya, nanti istri saya cerewet. Nanti saya nggak bahagia nanti. Soalnya istri, nanti di surga mah nggak jadi cerewet, istri cerewet. Ulangi cepat ya. Apa namanya? Nah, wanita yang diinginkan oleh laki-laki itu wajar, sebab memang naluri. Minal banin dan anak-anak yang udah nikah kan ingin anak-anak, diinginkan tuh dikit-dikit. Kalau nggak punya anak tuh suka doa minta. Maka yang menghalangi kita taat Allah kadang anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei, kalian awas, hati-hati, janganlah anak dan harta melalaikan kamu dari mengingat Allah. Anak tuh ya bisa jadi fitnah, bisa jadi kita masuk neraka gara-gara anak. Maka ketika belum ada kan diminta terus, udah ada malah lupa ke Allah. Anak. Wal qanatiril muqattarati minaz zahabi wal fiddah, dan harta yang banyak. Minaz zahabi dari apa? Perak, wal fiddah dan dari emas dan perak. Ya, jadi yang mereka inginkan, yang kebayang punya emas, apalagi sekarang kadang-kadang pakai emasnya, masya Allah, sampai begini, saking banyak emasnya, nengok aja gini. Ada tuh banyak. Pernah kita dapat masalah jemaah sama saya, namanya Bu Neneng, orang Kalimantan. Bukan Kalimantan apa? Kalimantan ujung pokoknya. Bawa emas berapa kilo? Wah, besar 1 ton. Iya. Bawa emas berapa? Ada yang tahu nggak? Bawa emas kalau nggak salah 600 gram ya? 600 gram. Ya. Kenapa? Di imigrasi ditahan emasnya diambil.
Tidak boleh dibawa masuk ke Mekah, di Madinah tuh. Nah, akhirnya disimpan. Si Bu Nenek ketemu saya. Bu Nenek, kenapa itu bawa emas banyak banget? Apa dia bilang? Disuruh gurunya supaya berkah. Bu Nenek itu suruh berkah, mas sumbangin ke pesantren. Ngapain dibawa ke Mekah tuh si emas? Dipakai ongkos umroh baru berkah. Berangkatin umroh 200 orang baru berkah tuh. Ini dibawa emas ngapain? Buat dibawa tawaf. Bodoh banget. Itu kalau sudah bodoh agama gitu tuh. Ya, dibawa biar berkah. Akhirnya apa? Dia harus bayar pajak 150 juta. Nah, kapok Ustaz gitu. Ya, kalau nggak kapok mah bodoh banget. Itu pas nanti pulang jual tuh bikin pesantren. Saya bikin orang kebetulan orang Sunda, tapi suaminya jadi anggota dewan di Kuala Namu. Kuala Namu. Bukan Kuala Namu kan? Itu Kuala Namu. Udah jadi kelamaan banget. Gitu. Pokoknya kata ibu-ibu mau Mas? Mau kan? Harus jujur, mau Mas kan? Mau. Ya Mas Yanto. Mas Yanto. Baik. Itu naluri. Awas ibu-ibu naluri apa lagi ibu-ibu? Lebih daripada bapak-bapak kecintanya kepada harta. Kalau laki-laki kan kepada wanita. Kalau wanita kepada harta. Tuh naluri. Dan perusahaan, sawah ladang, kuda, ternak dan sebagainya itu. Allah bilang dari kemataul hayat dunia itu nikmat dunia yang hanya sementara. Kau usahakan pagi siang malam ditinggal, nggak ada yang dibawa. Tinggal tanggung jawabnya aja setengah mati nanti dikubur di akhirat di mahsyar. Baru makin banyak makin capek pertanyaan malaikat. Makin lama. Yang enak tuh yang disedekahkan. Oh, senang. Maka lihat Abu Bakar gak punya apa-apa, Utsman gak ada apa, gak tinggal semuanya. Yang Utsman ditimpakan semua. Gak ada. Nah, jadi kalau ingin ringan, jangan banyak harta. Ayo siapa yang paling banyak harta? Mumpung belum meninggal, infakkan. Punya rumah 3, 2 sedekahkan. Tinggal 1 buat. Kalau enggak nanti berat di akhirat. Punya rumah 4, sedekahkan 5. 4. Tapi jangan punya rumah 4 dijual 4 kali aja sebagai masjid. Akhirnya bikin tenda depan masjid. Enggak boleh. Baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ini surat ayat 15. Apakah kalian mau kutawarkan yang lebih hebat daripada yang itu? Yang tadi wanita, anak, emas, harta, semua. Begitu yang tidak punya yang tidak punya anak nggak usah sedih, ada yang lebih bagus. Yang tidak punya harta nggak usah sedih, ada yang lebih bagus dari itu. Apa? Jannatil ladzina taqaw, hanya akan diberikan kepada yang bertakwa saja. Duduk. Tuh, jangan duduk. Pada di sini bro. Yang akan diberikan kepada yang bertakwa saja. Tuh, ini maka program Ramadan berarti program tawaran takwa kan? Apa yang akan Allah berikan pada yang bertakwa tadi yang lebih bagus daripada yang kita harapkan, inginkan, mimpikan itu? Jannatun tajri. Ih, pinter-pinter ya. Apa lo? Itu sudah bisa tes sambung ayat kalau gitu. Jannatun tajri khalidina fiha wa ajwajun. Salah. Jangan tuntas ini. Ajwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun. Makin melengkap. Bil ibad. Jannatun tajri, surga yang indahnya nggak bisa dibayangkan. Bayangin seindah hidup
Surga jauh lebih hebat dari itu. Pak Dodo ngalamun jadi raja. Bidadarinya 700. Hulis kafe. Wah enak. Punya pesawat pribadi. Pembantunya aja ada 2.500. Imahnya Indonesia sendiri. Pokoknya surga jauh lebih hebat dari itu. Silakan ibu-ibu ngehayal jadi putri raja. Cantik, hidup maju. Ya. Tapi jangan menghayal kayak tukang telur. Tukang telur ngehayal sambil tiduran. Telurnya ada 1 karung. Sambil bilang, kalau telur ini saya kumpulin terus bisa beli mobil. Ya nggak bayangin beli mobil ngerem, tahunya yang diinjak telurnya hancur. Nah, ya udah nggak usah dibahas terus. Baik, sampai mana tadi? Cantik, surga jauh lebih hebat. Surga jauh lebih hebat. Nah, coba bayangkan. Sebab surga itu dan hebatnya khalidina fiha. Langgeng kalau sudah ke surga nggak kemana-mana lagi. Nikmat aja di surga. Nikmat yang kalau sekarang mah nikmat kan takut sakit, takut ini. Di surga mah udah nggak ada takut, nggak ada takut, bahagia aja. Coba bahagia nggak ada, masa kita nggak mau? Sekarang bahagia gini aja udah bahagia. Di surga mah bahagianya nggak ada ujung. Ketemu orang baik semua. Gitu. Ingin ketemu si Anu bisa, kecuali di neraka nggak bisa ditengok, panas. Ya, yang di surga mana? Pak Raja ingin surga apa? Firdaus, jangan surga abal-abal. Jangan ada abal-abal. Kalau minta surga Firdaus, kalau minta itu yang bagus. Ya Allah, masukkan ke surga Firdaus. Gitu. Ya, baik, surga. Mudah-mudahan ini semua cita-cita ke surga. Amin. Jangan hanya mikirin duit, mikirin kerjaan, mikirin anak, mikirin surga. Pintu surga itu kan lewat kerja bisa, lewat duit kita bisa, lewat anak bisa, lewat istri bisa, lewat rumah tangga bisa. Mau gadis bisa, mau bujangan bisa, mau janda juga bisa ke surga. Gak ada larangan ke surga. Nggak ada, nggak usah sedih. Sebab Allah Maha Adil. Mau jelek bisa ke surga, mau ganteng bisa ke surga, mau petot bisa ke surga. Nah gitu, ditawarin surga. Semua manusia ditawarin surga. Adil tuh Allah. Ya. Dan di surga nanti bakal hebat semua, nggak ada kurang. Fisiknya bakal sempurna, nikmatnya bakal sempurna. Coba bayangkan. Sekarang banyak kurang. Pas ngenteng itu ngaca, aduh, ini hidung apa kutil sih misalnya gitu. Saking kecilnya kan jadi nggak sempurna. Tapi nanti wah sempurna, sesempurna sebenarnya di surga. Sekarang kan apa yang ada kita tuh ujian untuk disyukuri. Gitu. Tapi itu sempurna nanti di surganya Allah. Ya. Wallahu basirun bil ibad. Allah tahu siapa yang pantas ke surga, siapa yang enggak. Allah tahu. Di sini nih berapa orang nih, misalnya ada 125 orang. Ya. Allah tahu mana yang ke surga, mana yang kan ke surga. Kalau kita mah nggak tahu. Kita nggak tahu sehari-hari kayak apa. Gitu. Siapa yang mau ke surga? Alladzina yaquluna rabbana innana. Kayak tadi lagi dong, sambung aja lah. Rabbana. Itu mah surat Al-Baqarah ayat 199. Ini mah ayat surat Ali Imran ayat 15, ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina giliran waktu.
orang yang takwa mah, yang ingin surga selalu doa itu. Ya Allah, Rabbana innana, ya Allah semuanya aku amanah, aku beriman tuh kepadamu. Aku terus iman. Terus diperiksa iman, periksa terus. Imannya suka diperiksa kamu. Wah, kalau nggak diperiksa, bablas kita. Kan harus diperiksa iman orang, tanda iman. Ciri orang yang iman. Harus diperiksa terus, kalau nggak ada, jangan sampai nanti tidak ada keadaan iman. Bahaya itu. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan iman. Islam itu kan wujud dari iman. Kita melakukan ketakwaan wujud dari iman. Tuh. Jadi Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, minta ampun dari segala dosa. Ya Allah, ampuni dosanya Pak Kurnia ya Allah. Misalnya dapat ranginan apa apa. Baru sampai dapat ranginan. Dapat doa. Dapat upeti. Wakina dan minta supaya dihindarkan dari yang nggak tahu berapa kali kita minta itu. Kalau minta kan takut. Takutnya kita malah lupa kalau minta di dunia dan neraka itu, lupa. Padahal itu penting sekali. Nah, orang yang beriman sangat takut dengan itu, sebab kita gak luput dosa tiap hari. Nah, gitu. Nggak tahu, mudah-mudahan sih doa ini tahu. Rabbana innana amanna, terus faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Terus bawah ayatnya, terusnya apa? Kira dari tadi itu baca ayat itu, masya Allah bahwa ya. Nih kemudian ciri-cirinya, ciri nih. Sekarang cirikan, itu kan hasil takwa tuh, hasil dari Ramadan. Kalau sukses Ramadannya pasti rajin baca doa itu. Paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua as-sabirina, apa itu? Sabar. Orang yang bertakwa itu sabar. Pertama, sabar dalam apa? Sabar dalam taat, betul. Sabar dalam taat. Paling tidak 5 waktu sholat kita sabar nggak? Iya, sabar. Nah, kalau nggak sabar nggak bisa bangun subuh. Orang yang sabar aja yang mau bangun subuh, sabar untuk meninggalkan nikmat tidur. Ya, bahkan ada yang sabar mengurangi tidur dan dijamin Allah orang-orang yang rajin tahajud yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, maka dia termasuk orang yang dijamin surga. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang di malam hari dia bangun untuk sujud, nah, untuk qiyamah, untuk bangun, untuk sholat, tuh dijamin surga. Yang sebagian malamnya dipakai sujud. Sabar berarti, kalau nggak sabar mah mana mau terganggu sholat. Lagi enak-enaknya. Kenapa enakannya? Orang tidurnya jam 1 main HP terus. Bagaimana jam 5 nggak enak-enaknya? Paling minimal jam 11. Lalu ya bagaimana nggak enak-enaknya subuh? Bagaimana bisa sabar untuk bangun? Wah, udah silakan. Mana waktu tidurnya ngawudu dulu, nggak sholat dulu minta bangun, nggak baca doa dulu, nggak baca al-muluk dulu. Ya berat, tambah berat. Setan tambah nimpin, tambah niup-niupin. Gimana bisa bangun? Harus sabar. Bangun tuh sabar namanya. Ninggalin apa? Ninggalin nikmatnya tidur kan sabar ya. Boleh nih, boleh satu. Boleh ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Sabar. Alhamdulillah bangun. Alhamdulillah. Ya, saya husnudzon sekali.
kepada semua ini saudara kita, ya sahabat-sahabatku, saudaraku, pasti bangunlah paling tidak sebelum subuh. Kalau nggak tahajud sebelum subuh. Kalau nggak, kantor ini bakal runyam. Nggak ada pertolongan Allah, nggak ada dengan Allah, nggak ada jalan keluar. Sebab satu, kalau ingin dilindungi Allah, sholat subuh harus sabar kita untuk mengorbankan bangun sebagai sarana untuk pantas ditolong oleh Allah. Gitu ya. Nah, jangan sampai nggak sholat subuh. Jadi orang takwa itu sabar dalam taat. Nanti zuhur sabar tuh. Kan yang nggak sabar mah ngobrol, yang nggak sabar mah ngerokok, yang sabar mah ke masjid. Kelihatan mana yang sukses Ramadan dan tidak kelihatan. Udah tahu di situ udah Allahu Akbar malah mojok. Ya, biarin aja. Lagi. Ya. Mana yang sabar, kelihatan. Kita harus pilih yang mana. Ya, Ibu. Ada yang habis kerja gitu. Ada yang sebelum azan sudah siap tuh. Ambil wudu. Ya, ada nggak? Ada nggak? Ada semuanya di sini, Mas. Saya lihat semuanya. Asar, zuhur, ada yang sudah langsung tuh siap-siap. Mana? Sambil dulu aku. Ayo, aku mantar dulu. Nah, ada yang aku mantar dulu, malah makan somai. Padahal sudah ada. Nah, malah ngopi, malah ambil rokok. Kenapa nggak sholat dulu? Nanti lebih tenang loh. Akhirnya udah kucuk udah masuk lagi, baru sholat. Akhirnya sholatnya cepat. Apa itu sabar nggak? Nggak sabar. Ada yang jam pas zuhur sudah ada, ada yang udah mepet waktu baru sholat. Tergantung tingkat ketakwaan. Nah, coba hasil Ramadan tuh ada perubahan nggak? Tahun lalu dengan tahun sekarang, kalau berubah sukses namanya. Kalau nggak ada perubahan gagal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih dapat tahun depan lagi Ramadan. Ya, punya cita-cita dari sekarang untuk bisa berubah. Atau sekarang segera bertobat bisa berubah. Lalu minta, ya Allah semoga pada tahun depan aku bisa lebih hebat lagi. Itu satu sabar. Berapa menit lagi? Habis ah? Masya Allah. Nah, ya. Sabar aja dulu ya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, 24, sabar itu mengantarkan ke surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu datang ke pintu-pintu surga kepada mereka ahli surga. Apa kata Allah? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera wahai ahli surga. Oh, ahli surga makan bahagia, senang, enjoy, dangdutan misalnya. Nyawer. Pokoknya sebahagianya hidup lah kan. Bebas, gak ada lagi larangan-larangan. Tapi tidak mungkin maksiat, namanya orang soleh semua. Gitu. Nggak mungkin tukeran istri, nggak mungkin. Orang soleh semua mana ada. Nah, lalu datang malaikat itu, Assalamualaikum, salam, halo. Itu malaikat. Kata apa ini? Selamat sejahtera dan selamat masuk surga karena berkat kesabaranmu tuh. Berkat tadi bangun subuh, orang lain mati itu. Berkat tadi segera ke masjid, orang lain ngopi ngerokok. Berkat langsung ke sholat, orang lain masih ngobrol. Nggak karuan apa yang diobrolkan, nggak jelas. Nah, malah tidak akan tinggal pilih ya. Tinggal pilih. Lalu cirikan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum, cepat perbaiki sebelum meninggal. Ya gitu. Apa kata Pak mau Badar, inilah nikmat yang paling hebat, yaitu surga yang sempurna. Nah, berikutnya adalah nanti dibahas berikutnya as-shadiqina, jujur. Nah, adakah peningkatan kejujuran? Wal qanitina ta'at. Kalau peningkatan ketaatan ada berarti sukses Ramadan. Wal mudbiqina dermawan.
senang berbagi. Ada orang yang kalau datang tuh bawa makanan, ada aja yang dibawa. Ada yang menghabisin makanan mulu. Tiap orang bawa dia paling cepet. Enggak orang yang kebagian. Tapi giliran bawa nggak pernah. Namanya si pelit. Ada. Giliran, ayo kita iuran yuk gini-gini. Nggak mau. Giliran makan paling banyak. Yang takwa mah hebat. Senangnya apa? Berbagi. Senang kalau diajak, ayo berdiri. Senang, ayo. Itu, wah, jangan dianggap sepele itu pelit itu. Ya, gitu. Berbagi ini adalah juga termasuk takwa. Semakin dengan adanya lapar, semakin kita merasakan tidak enaknya lapar, harusnya semakin ada apa tuh simpati ya kepada orang-orang yang miskin. Bagaimana? Gak enaknya lapar. Sehingga ayo kita iuran, kita datangi panti asuhan ini. Kita ini, itu boleh nih. Tiap hari misalnya sisihkan 100 perak misalnya. Baik. Kemudian wal mustagfirina bil ashar, orang yang bertakwa itu selalu bangun di waktu sahur untuk muhasabah diri. Sehingga beristighfar kepada Allah. Penting nggak muhasabah? Penting nggak? Penting. Kalau nggak muhasabah merasa benar, nggak takut neraka. Orang yang nggak muhasabah. Kalau muhasabah, aduh, sholatku belum benar. Aduh, hubungan dengan orang tua belum bagus. Aduh, sama suami belum baik. Aduh, mendidik anak belum. Bagi yang muhasabah, maka dia akan selalu meningkatkan kualitas diri. Sebab dengan adanya kesibukan dunia kita lupa. Nah, yang mengingatkan kita adalah muhasabah. Kalau nggak muhasabah, nggak ingat. Serasa udah baik aja, udah sempurna hidup. Tapi dengan muhasabah akan ada rasa takut. Maka ada perubahan-perubahan. Kemudian dengan muhasabah itu bisa ketahuan bahwa kita udah rajin ibadah sih. Jemaahnya paling cepat. Ini tapi masih pelit misalnya. Jemaahnya paling hebat, sholatnya paling bagus, tetapi akhlaknya belum bagus. Jadi ibadahnya belum menghasilkan akhlak yang bagus. Ya, ini juga perlu dimuhasabah supaya kita berjalan pada baik. Inilah ciri takwa yang mestinya kita hasilkan dengan saum Ramadan. Semoga Ramadan kita sukses terus dan semakin terus berada di jalan yang Allah ridha. Ketakwaan yang kita hasilkan Ramadan menjadi bekal keselamatan hidup kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.